Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rizky Utama dengan NPM G1C 014019 akan mempresentasikan penelitian yang berjudul ketangguhan komposit berpenguat serat buah kelapa sawit sebagai bahan baku produk sel helm. Yang terhormat, pembimbing utama yaitu Bapak Dr. Henry Hestiawan STM MMT. Yang terhormat, pembimbing pendamping Bapak Nurul Iman Supardi STMP. Yang terhormat, penguji 1 Bapak Yovan Witanto STMT. Yang terhormat, penguji 2 Bapak Dr. Eng Dedi Suryadi STMT. Dalam perkembangan ilmu dan teknologi, ketersediaan berbagai bahan kebutuhan dalam dunia industri semakin terasa keterbatasannya. Sedangkan pengaplikasiannya terhadap dunia industri semakin meluas. Dengan demikian, penggunaan bahan diharuskan untuk memanfaatkan sumber dari limbah yang masih terbatas pemanfaatannya. Salah satu limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah serat buah kelapa sawit yang masih digunakan secara terbatas, yaitu untuk pupuk dan bahan bakar boiler. Serat buah kelapa sawit diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi material komposit serat alam sebagai bahan baku produk sel helm. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, membandingkan pengaruh ukuran serat terhadap ketangguhan komposit. Yang kedua, membandingkan pengaruh fraksi volume serat terhadap ketangguhan komposit. Yang ketiga, mengetahui proses pengaplikasian serat buah kelapa sawit sebagai bahan penguat komposit terhadap produk sel helm. Manfaat pada penelitian ini yang pertama, untuk peneliti mendapatkan ilmu tentang pemanfaatan dari limbah serat buah kelapa sawit menjadi sebuah produk yaitu sel helm. Yang kedua, untuk industri, yaitu dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk pemilihan limbah serat buah kelapa sawit sebagai serat penguat komposit. Yang ketiga, untuk masyarakat umum, yaitu mendapatkan informasi tentang nilai guna dari pemanfaatan limbah serat buah kelapa sawit menjadi sebuah produk yaitu sel helm. Untuk batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bahan baku yang digunakan adalah serat buah kelapa sawit, resin polyester eukalak 108, dan katalis jenis metil ketun peroxide. Yang kedua, proses pengolahan serat dilakukan dengan cara digunting dan diayak menggunakan mes 20 dan 50. Fraksi volume serat 3%, 6%, 9%, dan 12%. Yang keempat, dimensi spesimen uji impact menggunakan standar ASTM D5942. Yang kelima, dimensi spesimen uji tarik menggunakan standar ASTM D638. Yang keenam, cetakan spesimen uji impact yang digunakan adalah cetakan kaca. Yang ketujuh, cetakan spesimen uji tarik yang digunakan adalah cetakan akrilik. Yang kedelapan, teknik manufacturing menggunakan metode hand layup. Yang kesembilan, produk yang dihasilkan yaitu sel helm. Komposit adalah penggabungan dua atau lebih material yang berbeda sebagai suatu kombinasi yang menyatu. Bahan komposit pada umumnya terdiri dari dua unsur, yaitu serat sebagai pengisi dan bahan pengikat serat yang disebut matrik. Di dalam komposit, unsur utamanya yaitu serat, sedangkan bahan pengikatnya polimer yang mudah dibentuk. Dalam penelitian ini, komposit diperkuat serat buah kelapa sawit dengan serat pendek atau acak. Untuk metode manufacturing, yaitu menggunakan metode hand layup. Metode hand layup merupakan metode pembuatan komposit dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam suatu serat atau cetakan, kemudian memberikan tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll atau kuas. Pengujian impact adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menentukan sifat suatu material berupa beban kejut terhadap spesimen, sehingga dari pengujian ini dapat diketahui sifat ketangguhan suatu material baik ulet ataupun getas. Untuk rumus energi serap, M dikali G dikali R, cos beta dikurang cos alpha. Untuk ketangguhan impact, energi serap dibagi alpha. Pengujian tarik adalah suatu pengujian mekanik yang dilakukan dengan penarikan terhadap suatu bahan sampai bahan tersebut putus atau patah. Dengan rumus kekuatan tarik sigma F per A. Adapun metodologi penelitian ini, yang pertama studi literatur, persiapan alat dan bahan, mempersiapkan cetakan helm, serat digunting dan diayak menggunakan mes 20 dan 50, proses manufacturing menggunakan metode hand layup, fraksi volume 3%, 6%, 9%, dan 12%, pembuatan spesimen uji impact dan uji tarik, pengujian impact, pengujian tarik, dan foto makro, pengolahan data, pembuatan produk helm, hasil dan pembahasan. Alat yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama,
alat uji impact, alat uji tarik, mikroskop digital, ayakan atau mesh, cetakan spesimen uji impact, dan cetakan spesimen uji tarik. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu serat buah kelapa sawit, resin, katalis, aerosil, talek, dan mirror glass. Proses mempersiapkan serat. Yang pertama, proses pemisahan serat dari kotoran. Yang kedua, proses pengeringan serat dengan cara dijemur. Kemudian serat yang telah dibersihkan digunting untuk menghaluskan serat. Lalu dilakukan pengayakan menggunakan mesh 20 dan 50 untuk menentukan ukuran serat. Kemudian serat buah kelapa sawit ditimbang sesuai dengan variasi fraksi volume serat yang akan digunakan. Prosedur pembuatan spesimen uji impact, mempersiapkan serat sawit, resin, dan katalis, kemudian membersihkan cetakan dari debu dan dilapisi dengan mirror glass agar spesimen uji tidak merekat pada cetakan. Kemudian mempersiapkan serat sebanyak 3%, 6%, dan 9%, serta 12%. Kemudian diketahui volume cetakan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk volume resin 97 dikali volume cetakan dibagi 100. Untuk fraksi volume serat 3% serat dikali volume cetakan dibagi 100. Untuk massa serat 1,15 gram per cm kubik dikali fraksi volume serat. Untuk volume katalis 1% dikali volume cetakan. Kemudian yang keempat, campurkan resin, katalis dengan perbandingan 100:1 dan serat ke dalam wadah, kemudian aduk hingga merata, lalu tuangkan ke dalam cetakan. Kemudian yang kelima, ratakan serat menggunakan kuas. Setelah komposit mengeras, dikeluarkan dari cetakan. Kemudian yang ketujuh, ukur spesimen sesuai standar STM, lalu potong menggunakan gergaji besi. Prosedur pembuatan spesimen uji tarik. Yang pertama, mempersiapkan serat sawit, resin, dan katalis, membersihkan cetakan dari debu, lalu dilapisi dengan mirror glass agar benda uji tidak merekat pada cetakan. Kemudian mempersiapkan serat sebanyak 3%, 6%, 9%, dan 12%. Untuk volume cetakan diketahui 5,0839 cm kubik. Volume resin yaitu 97 dikali volume cetakan. Untuk fraksi volume serat 3% serat dikali volume cetakan. Untuk massa serat 1,15 gram per cm kubik dikali fraksi volume serat. Untuk volume katalis 1% dikali volume cetakan. Yang keempat, campurkan resin katalis dengan perbandingan 100:1 dan serat ke dalam wadah, kemudian aduk hingga merata, lalu tuangkan ke dalam cetakan. Yang kelima, kemudian ratakan serat menggunakan kuas. Yang keenam, setelah mengeras, komposit dikeluarkan dari cetakan. Yang ketujuh, ukur spesimen sesuai standar, kemudian potong menggunakan gergaji besi. Proses mencetak helm. Yang pertama, siapkan sel helm sebagai mold cetakan. Bersihkan dan poles sel helm dengan mirror glass. Yang ketiga, lapisi cetakan dengan plastik wrapping. Yang keempat, campurkan serat, resin, katalis, talek, dan aerosol ke dalam wadah dengan perbandingan resin dan katalis 100:1, talek dan aerosol 50:50. Aduk hingga merata. Yang kelima, oleskan ke permukaan sel helm secara merata menggunakan kuas. Kemudian lakukan berulang proses kelima hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh, setelah kering, lepaskan hasil cetakan dengan mold cetakan helm. Prosedur pengujian impact. Yang pertama, siapkan material uji yang akan dilakukan pengujian. Yang kedua, atur ulang sudut pendulum alat uji impact dengan cara mengayunkan pendulum dengan sudut alfa dan beta. Kemudian atur indikator pada alat uji impact dan pastikan jarum pada angka 0. Yang ketiga, letakkan material uji pada dudukan alat uji. Yang keempat, naikkan pendulum pada alat uji impact, lepaskan pendulum hingga berayun dan menabrak spesimen. Yang kelima, kemudian tunggu hingga pendulum berhenti, lalu ambil data yang terdapat pada skala penunjuk hasil pengujian. Yang keenam, catat hasil data pada tabel yang telah disiapkan. Untuk prosedur pengujian tarik, yang pertama, persiapkan spesimen uji. Yang kedua, periksa rangkaian mesin dan spesimen siap untuk digunakan. Yang ketiga, menghidupkan mesin uji tarik dengan cara menaikkan dua saklar dan menekan tombol on. Yang keempat, memasang spesimen pada penjepit mesin uji tarik. Setelah terpasang, lalu turunkan penjepit bagian bawah mesin. Pastikan spesimen sudah terjepit dengan benar. Yang kelima, upload listing program ke microcontroller. Kemudian yang keenam, setelah spesimen terpasang dengan benar dan listing sudah diupload, mulai pengujian tarik dengan cara menekan tombol down
untuk menurunkan penjepit bagian bawah. Yang ketujuh, tunggu hingga spesimen putus dan didapatkan data hasil pengujian. Yang kedelapan, lepaskan spesimen dari penjepit, lakukan pengolahan data yang muncul pada monitor. Adapun tabel hasil pengujian impact dapat kita ketahui yaitu luas penampang, sudut alfa, sudut beta, energi impact, dan harga impact. Sehingga didapatkan nilai rata-rata dari setiap variasi yang dilakukan. Begitupun pada tabel hasil pengujian tarik, yaitu didapatkan pertambahan panjang, regangan, dan kekuatan tarik. Kemudian didapatkan nilai rata-rata dari setiap variasi yang dilakukan pada spesimen. Untuk grafik hasil pengujian impact, nilai tertinggi ditunjukkan pada variasi fraksi volume serat dengan 6% serat dan mass 50 dengan harga impact 60,21 kJ per meter kuadrat. Dan untuk hasil nilai terendah yaitu pada fraksi volume serat 12% dengan mass 20 dengan nilai 28,05 kJ per meter kuadrat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya fraksi volume serat, maka komposit tersebut akan semakin meningkat kekuatannya. Akan tetapi, seiring bertambahnya fraksi volume serat, pada fraksi volume serat 9% dan 12% terjadi penurunan harga impact dikarenakan pada variasi volume serat 9% dan 12%, serat lebih dominan terhadap resin. Maka hal ini menyebabkan terdapatnya rongga pada celah-celah serat yang menyebabkan komposit tersebut menjadi getas. Dan juga untuk mass 50 dikarenakan ukuran mass 50 lebih halus dibandingkan mass 20. Hal ini karena serat yang lebih halus akan lebih mengikat di dalam matriks komposit dibandingkan dengan mass dengan ukuran 20. Dengan ukuran yang lebih kasar dibandingkan dengan mass 50. Grafik hasil pengujian tarik. Di sini dapat dilihat yaitu nilai tertinggi yaitu terdapat pada fraksi volume serat 6% dengan mass 50 dengan nilai 34,74 MPa dan nilai terendah yaitu pada fraksi volume serat 12% dengan mass 20 maka dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya fraksi volume serat, maka nilai kekuatan tarik akan semakin meningkat. Akan tetapi, pada fraksi volume serat 9 dan 12% terjadi penurunan. Hal ini disebabkan serat lebih dominan terhadap resin. Maka terjadilah atau terdapatnya gelembung udara di dalam matrik komposit tersebut dan menyebabkan komposit tersebut menjadi getas. Foto makro patahan spesimen uji impact dapat dilihat bahwa hasil patahan yaitu patahan mengkilat yang menunjukkan bahwa komposit dengan serat buah kelapa sawit yaitu getas. Kesimpulan yang pertama, hasil pengujian impact dan pengujian tarik komposit menunjukkan bahwa ukuran serat berpengaruh terhadap nilai ketangguhan komposit. Ukuran serat terbaik yaitu dengan serat mass 50. Hal ini disebabkan ukuran serat yang halus lebih mengikat di dalam matriks komposit dibandingkan ukuran serat mass 20 yang lebih kasar.
Yang kedua, hasil pengujian impact dan pengujian tarik komposit menunjukkan bahwa fraksi volume serat berpengaruh terhadap nilai ketangguhan komposit. Semakin bertambah fraksi volume serat, maka nilai ketangguhan komposit semakin meningkat. Akan tetapi, jumlah fraksi volume serat yang tidak sebanding dengan jumlah resin di dalam materi komposit akan menyebabkan serat dan resin tidak mengikat dengan baik sehingga membuat komposit menjadi ketas dan penurunan nilai ketangguhannya. Yang ketiga, pengaplikasian serat buah kelapa sawit sebagai penguat komposit serat alam untuk bahan baku sel helm dinyatakan layak dikarenakan nilai kekuatan tarik komposit serat buah kelapa sawit dengan fraksi volume serat 6% dan MES 50 yaitu dengan nilai 34,74 MPa melampaui nilai kekuatan tarik standar helm SNI yaitu 33,93 MPa. Baiklah, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.